Masalah apabila seseorang meludah di dalam salatnya, maka salatnya tidak batal. Sembahyang meludah kada batal. Karena meludah itu adalah perbuatan sedikit. Dan sesuatu yang tidak menghasilkan suara tidak dianggap sebagai perkataan. Meludah ada berbunyi juga. Dan tidak pada bentuk huruf perkataan, hanya saja itu makruh. Jadi beludah rahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, tapi makruh. Maka sayugianya untuk memelihara daripadanya, jangan beludah artinya. Kecuali seperti apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW padanya. Karena sebagian sahabat meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil qiblah nukhamatan faghadiba ghadaban shadidan thumma hakkaha bi urjunin kana fi yadihi wa qala tuni bi abirin falatakha asaraha bi za'faran thumma latafata ilaina wa qala ayyukum yuhibbu ayyubzaka bi wajhihi faqulna la ahad qala fa inna ahadakum idza dakhala bis shalah fa inna Allah azza wa jalla bainahu wa bainal qiblah. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di kiblat, di dinding masjid ada dahak. Maka beliau marah sekali. Kemudian beliau menggusuknya, menghilangkannya dengan mayang yang ada di tangannya sambil bersabda, datangkan kepadaku abir, minyak harum campur za'faran. Lalu beliau mengulisi bekasnya dengan za'faran. Kemudian beliau menoleh kepada kami sambil bersabda, siapakah di antara kamu yang senang diludahi di mukanya? Kami menjawab, tidak ada seorang pun yang mau diludahi di mukanya. Beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila masuk di dalam salat, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla di antaranya dan kiblat. Dan pada lafaz yang lain, wajahahullahu ta'ala fala yabzukanna ahadukum tilqa'a wajhi wala an yaminih walakin an shimali aw tahta qadamihi al-yusra fa in badarathu badirah falyabsuq fi thawbi wal yaqul bihi hakaza wadalaka ba'dahu bi ba'din. Artinya pada riwayat yang lain, Allah Ta'ala menghadapinya. Kita sembahyang, kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita beludah, perhatian sembahyang beludah ke arah muka, sama dengan meludahi Allah. Maka Allah telah menghadapinya, maka salah seorang di antaramu janganlah meludah ke hadapannya dan jangan ke kanannya, tetapi ke kirinya atau di bawah telapak kakinya yang kiri. Jika tergesa oleh sesuatu yang harus segera, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya dan hendaklah ia mengucapkan demikian. Maksudnya melakukan demikian. Mengucapkan maksudnya melakukan demikian dan menggusukkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi sembahyang beludah parahatan sembahyang kada membatalkan sembahyang, namun makruh. Tetapi apabila terdesak kita beludah, misalnya kita badaham atau batuk, keluar ada balgam, keluar ada dahak, ditaguk, batal sembahyang. Yang sudah tak keluar pada tenggorokan nih, dahaknya itu ditaguk, batal. Lain ludah ada apa? Ludah itu ada berasa, mundahak ada rasanya, ditaguk sembahyang batal. Nah, beludah
Beludah ka muka, meludahi Allah Ta'ala. Beludah ke kanan, menghormati malaikat-malaikat yang di sebelah kanan. Ludahkan ke sebelah kiri atau ke telapak batis sebelah kiri, di bawah telapak batis, kisar batis, beludah. Amunnya itu di masjid nang kada kawa kita beludah di lantai masjid. Lain sambayang di rumah, ludahi rumah seorang ada apa. Nah, kalau sembahyang di masjid, kita kada kawa beludah di masjid walaupun sebelah kiri kada boleh. Tapi hendaklah dia mengambil palia besok bi saubih, hendaklah dia beludah pada pakaiannya. Kan ada kantong sebelah kiri nih, nah luruk ke kantong nih. Meludah ke kantong sebelah kiri. Nah, jadi kayak itu aturannya kalau kita dalam sembahyang itu memang terpaksa harus beludah. Seperti ada balagam, ada dahak tadi. Nah, kalau kita berada dalam masjid, kita boleh meludah cuma ke pakaian kita atau ke surban kita, miring ke sebelah kiri. Masalah pulang. Berdirinya makmum itu sunat dan fardu. Berdirinya seorang makmum di belakang imam ada nang sunat, ada nang fardu. Adapun yang sunat maka seorang makmum itu berdiri di sebelah kanan imam, ke belakang sedikit. Sembahyang berduaan. Kalau ada orang lain, imam saya kong, makmum saya kong. Nah, jadi makmum di sebelah kanan, mundur batis kurang lebih sekilan pada imam. Di sebelah kanan imam berdiri si makmum nih, mundur pada batis imam kira-kira sekilan. Nah, itu enak. Misal imam, makmum di sebelah kanan sini, batis imam di sini, batis makmum mundur kurang lebih sekilan pada imam. Nang jadi ukuran apa? Tumitnya. Bukan telapak, bukan kukunya, jeriji, kada tumitnya nang jadi ukuran. Kalau si makmum ini berdiri di belakang imam, nang sorangan nih di belakang imam atau di sebelah kiri imam, makruh. Dan ada yang mengatakan kada dapat pahala jamaahnya, kecuali tempatnya halus, tempatnya sempit, kada muat berdua. Seorang makmum perempuan berdiri di belakang imam. Kalau laki bini misalnya berjamaah, laki jadi imam, makmum nang bininya di belakang, persis di belakang imam. Kada usah bakanan bakiri, tepat di belakang imam. Jika perempuan itu berdiri di samping imam, kanan atau kiri, maka hal itu tidak memudaratkan. Artinya kada merusak sembahyangnya, kada, tetapi menyalahi sunnah. Misalnya laki imam, membini makmum sebelah kanan atau sebelah kiri, itu menyalahi sunnah. Nang tepat makmum si perempuan ini berada sejajar pas di belakang imam. Jika bersama perempuan itu terdapat seorang laki-laki, maka laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan itu di belakang si laki-laki itu. Ini misal imam
Anak laki-laki ada Saikung walaupun belum balik, kada jadi masalah. Sebelah kanan. Kira-kira sekilan mundur batis pada abahnya, pada imam. Nah, di belakang anak laki-laki ini gina umatnya berdiri. Jangan di belakang imam, di belakang nang laki-laki, di belakang anak laki-laki itu. Di belakang makmum. Dan seseorang tidak berdiri di belakang saf dengan sendirian, tetapi ia masuk ke saf bakajal. Misalnya kita masuk ke masjid, saf orang sudah hibak, pas datang kita menyaurangan, bakajal lompat, jangan saurangan hakun di belakang. Tetapi ia masuk ke saf, atau ia menarik seseorang kepada dirinya dari saf itu, minta bantu, minta gani'i di belakang. Syaratnya menarik itu pertama sudah takbiratul ihram kita nang di belakang nih, Allahu Akbar. Hanya gatuk nang di muka. Pengertian tarik itu digatuk, maksud ditarik bang. Digatuk. Satu syaratnya nang di belakang sudah takbiratul ihram. Nang kedua syaratnya kita menyangka dalam hati orang ini kada terganggu dengan kita gatuk nitu. Nang ketiga orang nang kita gatuk nih orang nang berilmu dengan tata cara mundur sembahyang kayak apa. Amun dalam hati kita menyangka bahwa ini orang kalau aku gatuk ini tak ganggu, lebih baik kita sorangan saf di belakang. Atau orangnya kadang mengerti dalam masalah ini, kada usah juga ditarik, lebih baik sorangan di belakang. Jika ia berdiri sendirian maka salatnya sah namun makruh. Misalnya kita safnya sudah hibak tadi, datang kita sorangan pas pembelakangan, menyaurangan. Ini makruh. Namun makruhnya ini apakah menghilangkan pahala jamaah atau kada? Itu khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan makruh sekaligus dia kada dapat pahala jamaah. Ada yang mengatakan makruh tapi hanya kada dapat pahala saf, pahala jamaah nang 27 tetap dapat. Ada juga pendapat ulama macam itu. Jadi kalau kita sembahyang mempunyai lawan imam berduaan, laki-laki sama laki-laki, imam makmum sebelah kanan. Datang saya kong ada orang tadudi, nang tadudi ini berandak ke sebelah kiri imam, sejajar lawan nang sebelah kanan. Jadi imam tengah-tengah, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Begitu takbir nang sebelah kiri ini Allahu Akbar, hanyar kedua-duanya mundur. Kedua-duanya mundur. Nah, mundur hanyar kena beparak. Boleh juga di kanan saikong, di kiri saikong. Di kiri sudah takbir Allahu Akbar, imam maju ke muka, tinggal di belakang berapat saja lagi. Baik nih tuh bang menenang pertama tadi. Jadi nang orang kedua ini jangan hendak berdiri di sebelah kanan mengawani kawan, jangan. Jangan hendak berdiri di belakang menunggu, jangan. Ke sebelah kiri bandak. Adapun fardu maka menyambung saf, yaitu ada ikatan yang menggabungkan antara makmum dan imam, karena keduanya dalam satu jamaah.
Jika keduanya dalam masjid, maka cukuplah masjid itu sebagai penggabung, karena masjid itu dibangun untuk itu, maka tidak perlu kepada sambungan saf. Tetapi makmum itu mengetahui perbuatan-perbuatan imam. Imam misal sembahyang di muka sini, di mihrab, tapi masjid atau langgar. Imam sembahyang di tempat biasa imam. Si makmum sembahyang seorangan di belakang. Di tengah puang ada orangnya. Sembahyang menyorangan, pembelakangan dinya. Ma ikut nang di muka imam nih. Cuma melihat saja gerak-gerik imam, sah. Walaupun jaraknya sapal pada imam. Umpamanya masjidnya luas panjang itu sapal. Asal masih melihat saja gerakan imam, sah, karena sudah terhubung oleh bangunan masjid, itu nama hubungkan inya. Ini perkara sah, bukan perkara makruh atau kada, perkara sahnya. Jelas sudah itu makruh karena beparak kalau imam, cuma sah sembahyangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat di bagian luar masjid dengan salat imam. Kalau Bapak, pelatar masjid termasuk masjid. Apabila makmum itu di halaman masjid, di jalan atau padang yang bersekutu dan di antara keduanya tidak ada bangunan yang berbeda-beda dan memisahkan, maka cukup dekat itu dengan kadar selimparan panah atau 300 sampai 400 hasta. Dan dengannya cukup sebagai pengikut. Karena perbuatan salah seorang di antara keduanya sampai kepada yang lain. Ini orang sembahyang, yang satu di masjid, yang satu di luar masjid. Berapa jarak nang boleh inya mengikut imam? Kalau di tengah-tengah ini kosong. Kalau orangnya hibak walaupun berapa kilometer kada jadi masalah, kan ada sap-sapnya, ini kosong. Imam sembahyang orang berjamaah di sini, sasap dua sap di sini, inya sembahyang di kartak sana umpamanya. Itu dihitung, kalau masjid dihitung dari ujung masjid lawan inya berdiri, adakah 300 hasta? Kalau lebih pada itu ada sah. Menghitung dari ujung masjid, bukan dari ujung sab, kada. Nah, kalau inya sembahyang itu bukan di masjid, di musala umpamanya, di tanah lapang atau di rumah, nah menghitungnya dari orang yang sembahyang di sab terakhir sampai lawan inya di ujung sana berapa hasta. Bila di bawah 300 hasta, sah aja ikut beikut. Asalnya melihat, mengetahui gerak-gerik orang yang sembahyang itu. Misalnya orang sembahyang di sini, baisi sab, 2 sab di sini, sembahyang di rumah seberang kartak situ. Ini melihat aja sih orang sembahyang, melihat orang rokok, melihat sujud, melihatnya pas berseberangan kartak kan. Nah di sini dihitung dari sab yang terakhir di musala, sab kedua misalnya, itu mulai sab kedua sampai ke rumahnya seberang kartak berapa hasta. Kalau kurang pada 300 hasta berarti boleh orang sana mau ikut. Lebih pada itu ada boleh. Pendapat yang kedua mengatakan 400 hasta, ada mengatakan 300 hasta. Disyaratkan apabila makmum berdiri di serambi tengah rumah di sebelah kanan atau kiri masjid, sedangkan pintunya menimpil terhadap masjid itu,
maka syaratnya adalah dipanjangkannya saf masjid di dalam serambinya tanpa terputus sampai ke serambi tengah itu. Kemudian sahlah salat orang yang ada di dalam saf itu dan orang yang di belakangnya, bukan orang yang di depannya. Nah, ini masalah lain lagi, masalah masjid. Masjid ini berait lawan rumah kita. Nah, ini masjid berait lawan rumah kita. Orang sembayangan di masjid, kita sembahyang di rumah mau ikut. Nah, itu boleh aja, cuma asal saf ini berait sampai ke rumahnya. Nang di samping. Nah, saf ini berait sampai ke rumahnya itu. Nah, ini boleh sembahyang di rumah. Orang yang di belakang inya sah juga. Nang di muka pada inya kada sah. Disyaratkan apabila makmum berdiri di serambi tengah rumah, di sebelah kanan atau kiri masjid, sedangkan pintunya menimpil terhadap masjid itu, maka syaratnya adalah dipanjangkannya saf masjid di dalam serambinya tanpa terputus sampai ke serambi tengah rumah itu. Kemudian sahlah salat orang yang ada di dalam saf itu dan orang yang di belakangnya, bukan orang yang di depannya. Maka demikianlah hukum bangunan-bangunan yang beraneka macam. Adapun satu bangunan dan satu halaman, maka seperti tanah lapang atau padang tadi. Di tengah hutan misal, di tengah lapang, kita sembahyang mengikut imam, itu jarak kita dengan imam atau jarak kita lawan saf nang terakhir jangan lebih pada 300 hasta. Sembahyang di tengah lapang, kita menyaurangan di belakang, sah aja asalkan jarak kita berdiri lawan imam atau lawan saf nang di belakang imam kada sampai 300 hasta. Kalau di masjid kada jadi masalah tadi. Nah, hingga situ mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما